Kalau gue bisa puter balik waktu, gue mau cinta sama mereka dari mulai rambut mereka masih kayak kesambar petir. Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar? Ketemu lagi sama gue Intan Harja pastinya di YouTube channel gue. Setelah 1,5 tahun gue vakum, kita nggak ketemu, tapi kalian tetap dengan setia nontonin konten-konten gue dari tahun-tahun lalu. Thank you so much, I love you full. Pokoknya I love you itu. Sorry banget gue nggak bisa bikin konten selama 1,5 tahun terakhir karena ada banyak banget urusan keluarga yang perlu gue selesaikan, sehingga kayak gue nggak ada waktu untuk konten dan nggak bisa ngatur tim YouTube gue untuk bisa terus kasih teman-teman konten setiap minggu. I am really sorry. Tapi yang jelas gue sekarang akan comeback lagi, balik lagi untuk rutin konten buat teman-teman semua. Walaupun Intan Harja yang sekarang hadir dengan Intan Harja yang baru. Rada gak nyambung sih sebenarnya sama konten gue yang lalu, which is kalau konten gue yang lalu itu full semuanya tentang horor. Di konten gue mulai dari episode kali ini sampai ke depan mungkin konten horor bukan konten yang bakalan teman-teman lihat, karena sejak bulan November 2021 gue baru mendapatkan sebuah hidayah. Kok hidayah sih? Ya, jadi gue dari mulai bulan November 2021 gue baru aja convert dari Intan Harja yang gak ngerti apa-apa soal K-pop jadi Intan Harja yang adalah seorang Indonesian Army. Jadi sejak bulan November 2021 I'm an Indonesian Army. Dan di episode kali ini gue juga bakalan cerita gimana awal mulanya gue bisa jadi Army of BTS. Dan karena itu mulai dari episode ini mungkin sampai selanjutnya gue akan lebih fokus nurunin konten-konten yang berhubungan dengan BTS Army gitu. Jadi tetap gue mau ucapin thank you so much buat teman-teman yang udah selalu dukung YouTube channel gue selama ini, dan tetap nontonin semua konten-konten gue yang lama-lama meskipun gue udah lama nggak konten. Dan mudah-mudahan gue tetap dapat dukungan dari kalian meskipun konten gue yang sekarang dan kedepannya ini bukan horor, tapi mudah-mudahan bisa sama aja kasih hiburan dan ngasih manfaat yang luar biasa, memberi impact yang baik buat kehidupan teman-teman semua ya. Jadi mulai sekarang konten YouTube channel gue ini bakalan jadi YouTube channel bebucinan gue ke Bangtan atau BTS, boyband asal Korea yang gak cuman fenomenon tapi memberikan impact yang luar biasa dalam kehidupan gue gitu. Jadi gue mau ceritain aja sih sama teman-teman semua bagaimana BTS change my life atau ngerubah hidup gue, ngerubah perspektif berpikir gue, dan good impact apa aja yang gue rasain sejak gue jadi atau convert jadi Army of BTS gitu. Gue mau bilang aja bahwa apapun yang gue share di sini itu pure tentang apa yang gue rasain sebagai Army dan apa yang gue dapat, rasa apa yang gue dapat dari lagu-lagu mereka yang pastinya itu relate dengan kehidupan gue ya. Jadi menurut gue benar atau salah itu nggak bisa dikatakan valid ketika kita bahas apapun mengenai BTS, ketika kita bahas pengaruh-pengaruh mereka dalam hidup kita, karena gue yakin setiap orang akan mendapatkan impact atau pengaruh yang beda-beda dari apapun yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka tonton dari apapun yang BTS lakukan atau yang BTS kerjain, yang Bangtan kerjain gitu. Jadi gue mohon maaf banget kalau mungkin ada teman-teman Army di sini yang dari apapun yang gue ucapin atau dari perspektif yang gue dapat, dari rasa yang gue dapat setelah gue nonton karya-karya mereka itu mungkin gak sama dengan teman-teman gitu, karena semua yang gue share ini berdasarkan dengan apa yang gue rasain based on my life gitu. Itu satu. Terus nomor 2, ini bukan BTSpedia, bukan Bangtanpedia, karena gue nggak memiliki cukup banyak hal yang gue tahu valid gitu ya tentang Bangtan atau tentang BTS, karena gue
baby army gitu. Gue baru jadi army kurang lebih 6 bulanan, 6-7 bulanan ya. Jadi gila sih, compare to banyak teman-teman army di luar sana, gue pasti masih nothing, nggak ada banget. Kayak I salute you teman-teman army yang kayak udah nemenin Bangtan dari awal perjalanan mereka di 2013 atau mungkin intinya semua yang earlier daripada gue. Thank you so much udah ngedukung Bangtan selama ini, and I am really sorry karena gue baru join this fandom sejak 6-7 bulan yang lalu, dan untuk itu gue masih punya banyak banget hal yang gue nggak tahu tentang Bangtan. That's why this is not a Bangtanpedia atau this is not a BTSpedia. Ini pure lebih ke bucinan gue aja. Ini tentang sharingan bebucinan gue sama BTS dan apapun yang lagi mereka kerjain, termasuk sama karya-karya mereka. Jadi please don't judge me. Dan kalau teman-teman kayak misalnya punya point of view lain, perspektif lain, rasa lain, atau bahkan informasi lain yang lebih valid daripada yang aku share, please banget, boleh banget langsung tulis di komen atau bisa nge-DM aku juga ke my Instagram, bebas. I just want to have fun di sini gitu. Jadi let's share each other's good experience with Bangtan. Kita langsung mulai aja. Di episode kali ini, mungkin gue mau cerita dulu tentang perjalanan gue sebagai Indonesian Army ya awalnya. Jadi, udah salah banget nih kalau nyeritain ini. Jadi gue itu jadi Army atau berubah jadi Army itu sejak 22 November 2021 atau tepatnya 1 hari setelah BTS menang American Music Awards sebagai Best Artist of the Year. Hari itu gue lagi beli kopi, gue inget banget gue lagi beli kopi di Pasar Modern BSD ya, di kopi kesukaan gue. Terus tiba-tiba gue ngeliat di Instagram itu kayak ramai banget, congratulations BTS gitu di story-story teman-teman gue yang kebetulan memang udah pada jadi ARMY. Gue klik dan gue baca beritanya BTS ini menang sebagai Artist of the Year di American Music Awards. Orang Asia pertama, gue nggak tahu ya satu-satunya atau bukan ya, tapi tahu gue orang Asia pertama, orang Asia sama kayak gue ya, sama kayak gue, sama-sama orang Asia maksudnya, yang bisa menguasai Amerika dengan memenangkan penghargaan sebagai Artist of the Year loh waktu itu. Kalau nggak salah itu mengalahkan Ariana Grande, ada The Weeknd, ada Olivia Rodrigo kalau gue nggak salah ya. Dan itu gue shock banget waktu gue baca itu, kayak gue kayak ke tampar gitu, kayak ketonjok pas gue ini gue kayak who are they gitu loh, siapa mereka, kok what, ini siapa sih sebenarnya 7 orang cowok cakep yang selama ini selalu gue nyinyirin. Gue nggak mau bohong ya, gue akan jujur deh pokoknya, cerita sejujurnya ke kalian. Dari awal gue tahu Bangtan sampai gue akhirnya bisa convert jadi ARMY kayak sekarang ya. Tapi intinya selama ini gue tuh kayak ngejulitin dan nyinyirin mereka terus kan, karena jujur aja di kehidupan gue tuh udah banyak banget orang yang jadi ARMY. Salah satunya adalah nyokap gue sendiri dan my younger brother, adik gue yang lebih muda cowok gitu loh. Mereka tuh berdua udah duluan jadi ARMY. Adik gue yang notabene masih SMA waktu itu, kalau nggak salah itu dia udah suka banget sama BTS tuh dari HYH, dari the most beautiful moment in life ya, dari fase itu, dari momen itu adik gue udah jadi ARMY gitu. Jadi waktu itu dia lagi nyanyi lagu pokoknya waktu itu di rumah tuh dia lagi pasang lagu Fake Love, lagi pasang lagu apa lagi ya, ada Cypher Tree, ada Danger, ada Fire, ada Dope, dia lagi pasangin lagu-lagu itu pokoknya waktu itu gitu ya di rumah tuh. Dan kayak gue tetap masih belum notice waktu itu, gue cuma mikir kayak oke, adik gue suka sama K-pop gitu udah. Gila sih, gue sih dosa banget sih. Gue kalau flashback ke situ gue kayak parah banget. Gue tuh emang kayak dulu kayak nyinyir banget sama soal per K-popan, more to lebih karena gue tuh nggak paham, gue tuh nggak ngerti apa-apa soal K-pop gitu kan. Jadi kayak
mulut gua yang sampah ini pada saat itu ya, kayak gampang banget ngata-ngatain apa aja yang berhubungan dengan K-pop. Nggak, oh ya, kalau adik gue yang cowok itu dia K-pop kan, K-pop. Nah, kalau adik gue yang cewek itu adik gue persis di bawah gue, dia udah dulu gue manggil dia Alliers. Gue nggak paham sama otak gue yang udah lah pokoknya gitu. Jadi adik gue yang cewek dia juga duluan jadi K-popers, tapi bukan dari jalur musik tapi jalur K-dramanya gitu loh. Adik gue tuh yang namanya Muti itu kayak dia pencinta Lee Min Ho abis gitu ya, dan dia tuh kayak selalu hidup dia itu untuk K-drama gitu loh. Dan gue tuh selalu kayak nyinyirin dia kayak dasar emang Alliers gitu loh. Kita nggak pernah berantem sih, itu kayak cuman bercandaan gue aja sama adik gue gitu loh. Tapi intinya pada saat itu gue nggak ngerti anything about K-pop or K-drama. Yang gue tahu yang namanya orang suka sama K-pop dan K-drama itu adalah Alliers. Sumpah gue, kalau gue bisa muter balik waktu, gue pengen bertobat pada saat itu. Ya udah ya, orang pernah nggak tahu ya kan. Nah waktu itu ya itu yang gue nggak tahu. Jadi sebenarnya kayak hidup gue tuh udah mulai rada-rada banyak pengaruh Korea sejak adik-adik gue suka sama perkoreaan. Adik cewek gue suka sama K-drama, adik cowok gue suka sama K-pop, which is dia suka sama BTS gitu loh. Nah pada saat itu gue kayak oke, adik gue yang satu Alliers, datang lagi adik gue yang satunya Alliers juga gitu kan, suka sama BTS waktu itu. Udah, gue diemin tuh kan. Gak lama kemudian nyokap gue pas gue lupa nyokap gue tuh suka BTS pas kapan. Pokoknya nyokap gue tuh kalau nggak salah mulai suka BTS pas Dynamite ya. Kalau nggak salah pas Dynamite atau mungkin sebelum itu. Pokoknya nyokap gue tuh nggak lama setelah adik cowok gue suka BTS, nyokap gue yang suka BTS. Pokoknya waktu Dynamite keluar, nyokap gue tuh kayak ngomong, wah keren banget lagu Dynamite, gila ya ampun, anak-anak cowok ini ada 7 orang, anak-anak cowok ini tuh orangnya positif, mereka semua semangat banget, bisa sampai sukses kayak sekarang. Mama kalau cerita tuh nyokap gue bisa sampai nangis ngomongin si 7 bujang ini gitu loh, yang gue kayak ya lama apaan sih nyokap gue cuman menang tampang doang itu gitu. Nyebelinnya gue dulu ya sumpah. Kayak gitu nyokap gue tuh bisa sampai nangis kalau ngomongin kayak ampun BTS, ya ampun bangga banget deh sama mereka, ya ampun mereka dulunya orang susah loh, ya ampun mereka tuh nggak gampang lo bisa ada titik sekarang gitu. Nyokap gue bilang gitu. Sampai lo tau pas gue hamil anak terakhir nyokap gue sampai bilang, saking dia suka banget sama BTS, sampai nyokap gue bilang, kak kalau anak kamu laki-laki namain Dinamit. Sampai segitunya waktu itu nyokap gue tuh kayak suka banget sama BTS, sampai kalau gue waktu itu hamil anak terakhir kalau itu anaknya cowok suruh dinamain Dinamit. Gue yang kayak dengernya langsung apaan sih nyokap gue kayak gitu. Sekarang kalau gue disuruh puter balik waktu ya, kalau gue emang lagi seandainya gue bisa hamil lagi dan itu adalah anak cowok, gue mau namain Dinamit. Gak, wah itu keren nama itu gitu loh. Ya tapi artinya segitunya waktu itu tuh nyokap gue suka banget sama BTS gitu loh. Terus masuklah dia ke UN, dipanggil lah dia ke UN. Nyokap gue terus kayak cerita, iya tau gak sih anak-anak ini tuh sampai dijadiin dijadiin waktu itu nyokap gue bilangnya kayak dijadiin kayak brand, bukan brand ambassador, kayak dijadiin image untuk mental health gitu loh, tentang bullying lah dan lain sebagainya. Dia sampai dipanggil loh kak ke PBB gitu loh. Ya ampun ini anak ini keren banget. Dia nonton dong setiap hari, dia nonton TV isinya YouTube itu BTS. Dia kalau nonton kayak udah sampai nangis gitu. Yang gue kayak nyokap gue kenapa ya gitu loh. Tapi gue kayak ya udah gue cuma nyinyirin ngeledek-ledekin nyokap gue aja gitu kan, kayak mama apaan sih ma, ya lama itu cuma menang tampang doang kali. Gue tetap gue kayak gitu guys waktu itu. Nah terus kayak ya udah, tapi nyokap gue kayak dia nggak berhenti-henti, dia terus aja pokoknya ngomongin BTS terus gitu kan. Nah sampai nggak lama itu gue rada mulai, gue lupa deh My Universe dulu apa PTD dulu sih, kalau nggak salah PTD dulu ya, PTD dulu baru My Universe ya kalau nggak salah. Pokoknya tiba-tiba ada PTD, terus kayak nyokap gue tuh streaming PTD itu mungkin 2 kali 24 jam. TV di rumah itu nggak pernah stop nyalain Permission to Dance dari azan subuh sampai
ajan Isa di rumah gue tuh kayak itu lagu We Don't Need Permission to Dance tuh dipasang sama nyokap gue. Kita punya TV di ruang tamu yang dia pasang 24 jam, itu kayak berhari-hari, berturut-turut berhari-hari dia pasangin streaming, gak mau berhenti-berhenti, gak mau diganti, dia cuma dengerin si Permission to Dance. Terus dia cerita sama gue, nyokap cerita sama gue, ampun ini tuh mama suka banget deh sama lagu mama tuh suka banget deh sama lagu. Tiap gue inget ini gue pengen nangis, sorry. Ya pokoknya nyokap cerita kalau Permission to Dance ini kayak song of her life gitu. Aku jadi nangis sih, sumpah. Ntar ya. Oke. Jadi nyokap gue bilang Permission to Dance itu kayak song of her life. Liriknya dari ya especially dari lirik gitu ya. Nyokap gue bilang, iya di lagu ini tuh dia bilang we don't need to worry ya kak, cause when we fall we know how to land, kata nyokap gue. Itu mama banget katanya. Jadi mama bangga deh sama anak-anak ini, gila ya mereka keren banget ya, masih muda udah bisa bikin lagu yang maknanya tuh dalam banget kayak gini gitu. Nyokap gue ngomong gitu. Nyokap gue ngomongnya sambil nangis. Nah pas nyokap gue ngomongnya sambil nangis nyeritain lagu ini, gue mulai tuh kayak rada-rada oh iya deh, gue harus respect nyokap gue. Kayaknya nyokap gue beneran nih sayang banget sama artis dari Korea ini. Oke deh, gue nggak mau julitin lagi. Gue mulai dari situ, gue mulai kayak gitu, mulai rada-rada kayak ya mulai rada-rada nggak mau julitin nyokap gue lah. Pas nyokap gue bilang gitu, gue akhirnya dengerin lagu Permission to Dance. Gue dengerin liriknya dan jujur gue suka banget sama Permission to Dance. Jadi lagu Permission to Dance itu adalah lagu BTS pertama yang gue suka gitu, berdasarkan liriknya, karena gue dengerin setiap lirik demi lirik. Menurut gue itu menyentuh banget gitu ya, dan itu emang bener yang nyokap gue bilang, itu soundtrack of our life banget, soundtrack of living life banget, Permission to Dance tuh. Dan especially saat itu lagi COVID gitu ya, jadi kayak kita semua been through a lot, been through super tough time, melewati masa COVID, dan gue kesentuh banget sama setiap lirik yang ada di Permission to Dance gitu loh. Iya benar, kata-kata yang paling menyentuh buat gue adalah we don't need to worry, cause when we fall we know how to land gitu loh. Itu kayak gue pas denger juga kayak ya ampun, iya bener ya gitu. Kenapa kita harus worry gitu loh. Toh kita ini adalah orang-orang yang kalaupun kita jatuh, kita sebenarnya udah tahu kok harus apa. Kita udah tahu kok kita harus gimana gitu. Jadi itu kayak relate banget sih sama gue gitu. Gue mulai suka, tapi ya gue cuma suka doang. Tapi udah mulai nggak sebel gitu. Terus abis itu My Universe ini gue lupa nih kejadiannya My Universe dulu atau PTD dulu, tapi pokoknya intinya gara-gara dua lagu ini gue mulai suka sama mereka gitu ya. Bukan mulai suka, mulai nggak julitin mereka lagi. Kalau tadinya setiap kali orang ngomongin BTS gue selalu julit, gara-gara dua lagu ini gue mulai nggak julitin mereka gitu. Nah di lagu My Universe gue itu kan die hard fansnya Coldplay ya, gue cinta banget sama Coldplay, gue suka banget sama Coldplay. Dan begitu gue tahu Coldplay itu ngajakin BTS collab, gue kayak langsung mikir oh oke, berarti ini bukan boyband biasa gitu loh, karena gue tahu banget Coldplay, mereka tuh adalah band yang mengutamakan value, band yang super humanis, band yang peduli sama isu-isu lingkungan, sama isu-isu masyarakat. Mereka tuh kepeduliannya tinggi banget. They want melalui musik mereka, they want to heal people gitu lah. Coldplay juga band yang seperti itu gitu ya. Jadi pada saat Coldplay ngajakin BTS collab dan ngeluarin lagu My Universe, di situ gue juga termasuk salah satu fase di mana gue semakin stop untuk ngata-ngatain atau ngejulitin BTS, karena gue kayak oke, di dua fase ini, PTD sama My Universe ini, yang bikin gue kayak mulai ini tuh sesuatu gitu. Jadi lo nggak bisa mau ngeledek-ledekin BTS terus setiap kali lo dengerin BTS gitu. Gue mulai stop. Pas tiba-tiba dia menang American Music Awards
sebagai artis terbaik tahun itu gue bener-bener kayak ditonjok banget sih, kayak gue kayak bener-bener ditampar, yang gue kayak what the hell, orang-orang ini sampai mengalahkan artis-artis Amerika, mereka tuh cuma orang Asia, sama dengan gue yang selama ini gue selalu dengar kebaikan-kebaikan tentang mereka, tapi gue bodo amatin. Siapa sih mereka ini? Siapa? Who are they? Who are they? Okay, I need to take this boy band seriously. Pas di American Music Awards itu gue baru komit, gak bisa kan, lu udah cukup, lu udah dapetin hint banyak banget gitu ya tentang lu harus cari tahu tentang BTS. Jadi kalau lu tetap ini bodo amat juga sama yang ini sih, lu parah sih gitu. Waktu itu gue ngomong gitu sama diri gue sendiri. Baru deh gue cari tahu tentang BTS di situ. Gue bener-bener kayak kejar tayang banget. Waktu itu gue inget banget, gue ngomong di story waktu itu. Waktu gue tahu BTS menang American Music Awards itu, gue sampai bikin story di Instagram gue. Gue sampai nanya sama orang-orang, guys, who the hell these people is? Can you guys explain to me mereka ini siapa sampai mereka bisa menang American Music Awards dan mengalahkan artis-artis dunia? They are just Asian, the same with us. They have the same food, almost the same food. I mean, we're eating rice. We almost have kayak pokoknya kita sama, intinya sama-sama orang Asia. Gue yang orang yang sangat kompetitif banget ini kan, gue orang yang kompetitif banget kan. Tahu ada orang Asia yang bisa menguasai dunia tuh kayak sisi kompetitif gue tuh kayak bangun banget dan sadar banget kayak oh my god, I have to learn something from these people gitu loh. Like I have to take these people seriously gitu. Gue sampai nanya di story Instagram gue bikin story, gue nanya karena gue tahu waktu itu emang udah banyak teman-teman gue yang suka sama BTS dan udah jadi ARMY gitu ya. Tapi seperti ya saat setiap kali gue ngeliat teman-teman gue posting tentang mereka tuh gue kayak cuman ya oke, kayak gitu lah ya, selalu julitin gitu lah pokoknya. Ada yang satu ke skip. Jadi gue sempat kena COVID-19 dan itu gue jadinya bed rest full kan, kayak gue stay at home 2-3 mingguan gitu, gue lockdown di rumah, gak kemana-mana, dan gue nonton K-drama untuk pertama kalinya dalam hidup gue setelah terakhir gue nonton K-drama itu adalah Full House, which is itu belasan tahun yang lalu. Akhirnya gue nonton itu yang namanya film Vincenzo gitu ya, which is gue suka banget nonton Vincenzo itu. I love Song Joong Ki, di situ gue suka banget sama Song Joong Ki ya kan. Jadi intinya tuh kayak gue mulai kayak ada feel of gitu loh. Jadi gue emang kayak udah mulai rada-rada bangkit lah ke Koreaan dalam diri gue ini gitu loh, gara-gara semua kejadian-kejadian itulah ya. Nah ya udah tuh. Nah jadi teman-teman gue juga banyak kayak intinya oke, gue skip ya. Gue gimana sih gue ceritainnya tuh kayak karena gue juga nggak bener-bener inget urutannya tuh gimana gitu ya. Tapi pokoknya ini adalah secara garis besar perjalanan gue menjadi ARMY gitu lah ya. Nah iya tuh, gue pas mereka menang AMS itu langsung bikin story, gue tanya sama teman-teman gue yang ARMY gitu. Hello guys, who are they? Ini mereka nih siapa? Please kasih tahu gue, please briefingin gue. Prestasi apa aja yang udah mereka bikin dan mereka tuh udah ngelewatin apa aja, siapa mereka, seperti apa background mereka sampai mereka bisa memenangkan American Music Awards gitu. Parah banget sih. Udah, gue dari situ gue langsung bener-bener kayak cari tahu tentang BTS. Gue tontonin semua video-video mereka yang paling terkenal gitu. Paling terkenal tuh artinya video-video mereka yang paling banyak orang tonton gitu ya, tentang perjalanan mereka gitu. Dan oke. Di situ gue kayak wow, di situ gue kayak gue mulai langsung suka gitu. Gue langsung suka banget sama BTS setelah gue tahu perjalanannya, setelah gue pelan-pelan tahu personalitinya gitu, karakter orang-orangnya. Di situ gue akhirnya convert jadi ARMY. Pokoknya sejak 22 November 2021 itu gue nggak pernah stop untuk terus-terusan cari tahu tentang BTS.
nggak lama. Nah itu tuh gue masih cari tahu doang tuh ya, masih cuman cari tahu gitu lah ya tentang BTS. Gue masih tontonin terus tuh YouTube, gue masih apa namanya, satu-satu pokoknya gue cari tahu tentang mereka di Twitter, di Google, di YouTube, di TikTok gitu. Gue pokoknya cari tahu tentang mereka sampai gue mulai suka sama lagu-lagunya. Gue mulai dengerin lagu-lagu mereka terus. Karena lagu mereka ternyata banyak banget gitu ya, dan pas gue dengerin semua lagunya enak-enak gitu, gue juga surprise. Waktu itu gue surprise banget, oh my god gitu loh, wajar aja ya nih, ini anak-anak ini tuh bisa menang sebagai Best Artist of the Year di American Music Awards, karena emang taste, cita rasa, dan kualitas musik mereka itu untuk ukuran artis Asia menurut gue emang international class. Kayak oh my god gitu, menurut gue kayak musik mereka tuh keren-keren banget. Gue waktu itu awal-awal suka tuh kayak gue mulai dengerin Live Goes On, gue mulai dengerin Airplane, iya Airplane ya bener ya. Gue mulai dengerin Airplane, terus gue mulai dengerin waktu itu yang awal gue dengerin tuh ya Airplane, Life Goes On, and then apalagi ya, gue sambil cari ya, jadi gue lagi mencoba mengingat-ingat lagu kesukaan gue di awal. Oh oke, sebelum gue suka sama lagunya, jadi pada saat gue lagi cari tahu itu, gue itu nontonin video-video mereka saat mereka ya dari mulai mereka masih nol sampai akhirnya mereka jadi kayak sekarang gitu ya. Kan di video itu memang kayak jelas banget kelihatan step by stepnya BTS dari benar-benar from zero to hero kayak sekarang. Dan itu tuh semuanya sangat-sangat menyentuh gitu loh. Gue mulai nonton ketika mereka pasti tahu lah ya, waktu BTS yang benar-benar menyentuh gue tuh saat BTS banyak mulai menang penghargaan yang di Mama tahun 2018 ya, itu yang gue menyentuh banget, yang disitu Tay nangis. Terus ya video-video mengharu birunya mereka sih during their journey on their career, itu yang bikin gue kayak langsung masuk gitu loh. Itu relate banget sama gue karena jujur aja siapa ya orang yang gak memiliki masa sulit dalam kehidupannya kan. Gue rasa kita semua kayak gitu kok, ya gue, ya lo, teman-teman ARMY semuanya, teman-teman non ARMY sekalipun gitu, pasti pernah mengalami kesulitan yang sangat berat untuk dilewatin gitu loh. Atau mungkin sampai hari ini masih mengalami fase yang sangat sulit untuk bisa ngejalanin kehidupan gitu loh. Nah, nontonin video anak-anak ini berusaha melewati masa-masa sulit itu menyentuh gue banget, membuat gue jadi semangat gitu loh, membuat gue yang juga masih banyak ngalamin masalah berat dalam hidup gue sampai detik ini, dan mengingat semua hal-hal berat yang pernah gue lewatin di masa lalu gitu ya. Ngeliat video-video perjuangan mereka yang mengharu biru, penuh tangisan, tapi tetap penuh canda tawa di antara semua member. Nah, jadi during the time gue lagi cari tahu tentang mereka, itu video-video yang gue tonton udah pasti adalah video-video mengharu birunya mereka, tangisan-tangisan mereka sepanjang perjalanan mereka melewati masa kesulitan itu gitu ya, sebagai band kecil dari label kecil yang udah hampir bangkrut gitu loh. Pokoknya masa-masa sulit itu tuh relate banget sama gue gitu, dan gue rasa banyak banget teman-teman ARMY yang mungkin juga relate sama ceritanya mereka, karena gue yakin kita semua pasti punya cerita kesulitan kan yang pernah kita hadapin, masa-masa sulit dalam hidup kita gitu loh, yang mungkin pernah kita lewatin atau masih kita hadapin sampai saat ini. Ngeliat video-video perjuangan mereka dari nol, saat mereka kayak lagi susah-susahnya, lagi dihina banyak orang, lagi dipertanyakan sama banyak orang, tidak diterima sama lingkungan, tapi tidak pernah membalas semua nangis lagi gue. Iya, tapi tidak pernah membalas
uh, uh, hal-hal bad treatments lah ya yang mereka dapetin dengan kejahatan balik, tapi mereka cuman kayak senyum, cuman kayak diam, tetap bertahan, tetap berkarya gitu, tetap berusaha mengeluarkan karya dan mencari cara gimana caranya biar gue bisa keluar dari situasi ini gitu ya, sampai akhirnya mereka diterima gitu. Itu very inspiring for me gitu, very not only inspiring tapi strengthening. Itu sangat menguatkan gue as a person gitu ya, karena gue secara pribadi relate banget dengan story itu because of course nggak cuman gue rasa banyak banget kita semua yang dari dulu gitu mengalami banyak banget kesulitan gitu loh, mungkin sampai detik ini gitu loh, karena itu yang gue rasain gitu. Jadi gue terinspirasi sama anak-anak ini yang wow gitu loh, they've been through a lot gitu ya, mereka sulit loh jadi mereka gitu ya, istilahnya ya quote unquote miskin, terus tidak di bawah naungan yang kuat sehingga dipandang sebelah mata, tapi somehow karena kualitasnya memang bagus gitu ya, jadi mereka juga dianggap sebagai ancaman sehingga orang-orang akan melakukan apapun untuk menjatuhkan mereka gitu ya. Karena gue yakin sih kalau emang mereka ini tidak dianggap sebagai ancaman karena kualitasnya dianggap baik sebenarnya pada saat itu, mereka juga kan gak bakalan orang sampai berusaha banget menjatuhin mereka sampai kayak gitu kan. Jadi ya gue ngelihat mereka melewati itu semua dengan tanpa kemarahan, tanpa kebencian sama sekali, bahkan tetap berusaha menebar kebaikan dan tetap berusaha melakukan yang terbaik dengan talenta yang mereka punya. Terus focus on, gue jadi kayak Jungkook, I mean they are focus on focus on apa sih gue mau ngomong apa, jadi mereka tetap fokus on their masterpiece gitu ya, mereka tetap fokus dengan karya-karya mereka tetap fokus dengan oke, kita masih belum juga naik gitu loh, oke, kita masih belum juga diterima dengan baik gitu loh, kita harus kayak gimana, kita harus apa lagi, karya seperti apa lagi yang harus kita, mereka tetap semangat gitu loh, bahkan di titik terendah sekalipun gitu. Mungkin daripada sebenarnya ya, mungkin kalau pada saat melewati semua masa sulit itu, daripada sama-sama terus tapi kayak nggak ada kejelasan nih kita bakalan sukses atau berhasil apa enggak, udahlah ya kita pisah aja atau kita berkarir sendiri-sendiri aja deh, kayak gue udah capek banget. Mereka nggak pilih itu gitu loh, they stick together, they trust each other, they keep focus on the bright side, they keep focus on their dreams, they keep focus on their hopes, they keep focus on build themselves gitu. Itu yang bikin gue semakin jatuh hati sama mereka gitu loh, menonton dan melihat semua tayangan-tayangan itu yang bikin gue jatuh hati. Sambil gue ngomongin ini, gue sambil kasih ke kalian ya referensi cuplikan-cuplikan atau tayangan-tayangan mana yang gue tonton yang menurut gue itu adalah titik balik yang sangat penting dalam perjalanan gue sebagai ARMY gitu ya. Gue sambil kasih ke kalian referensi video-videonya. Jadi itu relate banget sih sama gue gitu. Momen itu gue gila loh, gue tuh bisa, dan ini gak cuman gue tapi ini dialamin sama semua ARMY gitu ya, yang baru-baru juga gitu ya mungkin ya. Gue bisa searching mereka sampai jam 4, jam 5 subuh, karena emang banyak banget kan video-video tentang mereka tuh, banyak banget yang gue perlu untuk tontonin satu-satu supaya gue lebih tahu tentang perjalanan mereka dan tentang mereka. Besides memang menonton mereka itu banyak banget manfaat baik yang gue rasain. Jadi gue tuh nonton bukan cuma sekedar karena gue pengen tahu mereka, tapi memang karena dasarnya gue tergugah gitu loh. Ini tuh tontonan yang bener-bener inspiring gitu loh, tontonan yang bener-bener kayak ngecas baterai gue as a person gitu, ngecas jiwa gue banget gitu. Itu kenapa gue ya tontonin mereka kayak 24 jam gitu ya, kali ya kalau gue bisa bilang 24 jam deh tuh gue tontonin mereka gitu.
Ditambah lagi, begitu gue dengerin musiknya, semua musik mereka dari album mereka yang dulu itu semuanya bagus-bagus. Semua musiknya kayak, ini orang, jadi kayak ngerti gak sih lo? Skala kekaguman gue sama mereka tuh nggak berhenti-berhenti. The day gue pengen cari tahu dan mulai the day gue suka sama mereka, mulai dari situ mereka nggak berhenti bikin gue kagum. Level kekaguman gue tuh setiap hari bertambah dari apapun yang gue tonton tentang mereka, video-video mereka, baik itu yang secara grup maupun yang as individual gitu loh, baik itu perjalanan mereka secara grup maupun perjuangan mereka secara pribadi satu-satu. Jadi itu semua nggak ada yang gagal bikin gue terkesima sama mereka gitu loh. Terkesima bukan cuman karena terkesimanya itu bukan cuman karena gue naksir mereka gitu ya, tapi terkesimanya tuh itu it's good for me, itu baik buat gue, itu baik buat jiwa gue, itu baik buat mental gue. Lewat semua tayangan-tayangan itu mereka ngajarin gue banyak hal. Mereka ngajarin gue self love, terutama itu ya, mereka ngajarin gue self love yang gak selfish, self love dengan cara paling seimbang as a human being yang pernah yang bisa kita dapat, yang bisa kita jalanin gitu ya. Ada berapa banyak ajakan self love yang mungkin ya quote unquote ketika itu nggak dibarengin dengan kayak detail yang baik, self love itu bisa disalahartikan sama orang jadi selfish loh. Jadi kayak pengen menang sendiri, jadi kayak mikirin diri sendiri, jadi kayak. Tapi mereka dengan behavior mereka sehari-hari to each other, antara satu member dengan yang lain, dan cara mereka menyayangi fansnya, which is itulah ARMY. Di situ gue bisa ngeliat bagaimana mereka bisa balancing self love, cara lo mencintai diri lo sendiri dengan cara yang gak selfish, quote unquote, dengan cara yang paling enak. Itu gue langsung dapet banget sih gitu kayak this is what I need, this is what, ini yang selama ini gue nggak punya dari dalam diri gue gitu loh. Hal ini yang selama ini gue nggak pernah bisa dapet, self love yang nggak selfish gitu. Lewat tontonan gue terhadap video-video perjuangan mereka, ada banyak banget hal positif yang gue dapat sebagai makanan jiwa gue, sebagai makanan mental gue, yang gue ngerasa kayak ini tuh this is how you do life gitu, this is how you live your life untuk seorang lo Tan gitu. Gue kan selama ini kayak selalu ngerasa, gue rasa bukan cuman gue, banyak dari kita yang ngerasa gue different than others gitu ya. Difference itu bisa good meaning, bisa bad meaning. Mungkin gue salah satu yang sering merasa gue different in a bad meaning gitu loh. Gue kayak, kok kenapa ya gue nggak kayak, kok gue nggak kayak mereka, kok kenapa ya kalau mereka gampang, kok kenapa ya kalau gue jalannya berat, kok kenapa ya kalau gue jalannya berliku, kok kenapa ya, ada banyak banget pertanyaan kenapa ya, dan harus gimana, dan iya ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang itu semua tuh kayak sambil gue nonton video-video perjuangan mereka itu semua kejawab gitu ya. Itu yang bikin gue akhirnya masuk sangat dalam menjadi seorang ARMY, and especially pas gue dengerin musiknya, mereka gak bikin gue kecewa sama sekali. So they are not only beautiful as a person, but they are also a really talented and great artist. That's for me ya. Mungkin gue bisa kalian bilang ya iyalah lo ARMY jadi lo bisa ngomong kayak gitu, itu possible aja, sah-sah aja. Gue juga nggak mau maksa orang. Sekali lagi gue bikin video ini untuk teman-teman sesama ARMY especially, and if it's possible, of course I make this video untuk rasa terima kasih gue sama Bang Tan
for changing my life and giving me positive impact gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak bukan ARMY dan mungkin kayak iyalah lo bisa ngomong kayak gitu kan, ya lo suka ya, orang kalau suka kayak gitu it's okay banget gitu. Gue nggak maksa kalian semua untuk bisa suka ya sama BTS. Gue cuman share aja apa yang gue rasain gitu. Nah iya jadi gitu. Jadi gue amazed itu di bulan-bulan awal tuh, I'm amazed by their personalities as a person and also their personalities as a group, how they take care of each other, how they respect each other, how they support each other, how they actually berantem, bagaimana mereka ngelewatin momen-momen itu semuanya gitu ya. Itu gue kayak amazed gitu loh. Gue terbangtan banget gitu ngeliatin itu semua. Dan ternyata pas gue dengerin lagunya juga gila, bagus banget gitu. Jadi gue kayak, ya orang kurangnya di mana ya gitu loh. And not only that they are so positive, but they are also bobrok, you know. Gimana ya? Dualitas mereka itu loh, kayak they are diamond, they are shine bright like a diamond, tapi in the same time mereka tuh bobrok banget. Yang kebobrokan mereka tuh kayak menghibur gue dan relate banget sama gue. Kayak setiap kali gue ngeliat kebobrokan mereka, oh my god, ini tuh satu frekuensi banget sama gue gitu loh. Jadi kayak amaze-nya gue dapet, bobroknya gue dapet, terhibur gitu loh. Terus gue dapet bonus. 7 bujang ini literally emang ganteng-ganteng dan keren-keren banget. Jadi sebenarnya kayak ganteng dan kerennya mereka itu, kalau buat gue ya itu bonus gitu loh. Gue kalau gue bisa puter balik waktu, gue mau cinta sama mereka dari mulai rambut mereka masih kayak kesambar petir dan eyeliner mereka masih kayak sumpah, kalau gue boleh balik ke fase itu, gue tetap mau cintain mereka dari fase itu gitu loh. Dari mereka rambutnya kayak masih ada petir-petirnya ya, eyeliner masih pada tebal-tebal, that's okay for me gitu loh. If only I can turn back time gitu. Tapi ya udah, gue cinta dan sayang sama mereka emang pas mereka udah ganteng-ganteng dan keren-keren kayak sekarang. Tapi seriously, kalau buat gue secara pribadi, it's a bonus for me. Bahwa gue mengidolakan seseorang yang ternyata ganteng gitu ya, ganteng banget gitu, itu adalah bonus. Karena first off, gue cinta sama mereka karena their personalities, baik as an individual maupun as a group. Dan gue sangat suka sama musik mereka, gue sangat suka sama semangat mereka, gue sangat inspired by their value and their energy. Gue even falling in love sama kebobrokan mereka semua. And lastly, yeah, of course, I'm a really happy ARMY and a really happy fans karena my idol is not only beautiful inside but also beautiful outside gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi itu yang bikin gua kayak nggak mundur lagi sih, menentukan pilihan gue sebagai once an ARMY, stay on ARMY, forever an ARMY, maybe I don't know apa bang po. Jadi ya jadi itu adalah itu magical, itu menurut gue magical mental journey ya. Waktu gue nonton semua dan berusaha untuk cari tahu tentang mereka tuh, itu experience yang magical banget in my heart. Every seconds is full of good energy. I thank them. I seriously thank them. I thank Bangtan seriously for fighting so hard until this time, for staying, for untuk tetap berdiri ngelewatin semua badai yang mereka lewatin dan tetap yakin sama Tuhan, mungkin ya, yakin sama semesta gitu, yakin sama diri mereka sendiri untuk terus menggapai impian mereka dan sama-sama ngelewatin semua masa berat itu gitu loh. Kayak I thank them, thank you so much guys for staying,
although those time is really not easy for you, but you stay for yourself, for us. You keep on in your commitment to share love, to share kindness, to share positivity untuk kita semua. I thank you all for that gitu. Ya udah, jadi dari situ gue nggak mundur lagi. Dan itu kan gue November ya. Di waktu yang bersamaan, nggak lama setelah gue masih di fase-fase gue masih cari tahu tentang mereka itu, masuklah fase dimana mereka konser di LA waktu itu ya. Dan gue akhirnya diajakin sama salah satu temen army gue yang online. Dia yang ngasih tau gue, Tan, kamu sekarang army ya gitu. Aku dipanggilnya Mimi kan, Mimi army ya gitu. Iya, aku sekarang jadi army loh gitu kan. Aku di DM tuh, nonton yuk Mi, nonton konser online mereka bareng yuk. Mereka mau ada konser online nih di LA gitu. Ada nih venue-nya di restoran Cakra di BSD gitu, nonton ya. Ya udah, karena aku emang lagi kegilaan banget waktu itu, aku jadinya mau untuk ikut nonton waktu itu konser online-nya. Ya udah, abis dari situ sih gue nonstop, nggak berhenti sampai sekarang. Semakin hari mereka semakin bikin gue kagum. Dan apa ya, ini udah bulan ke-7 gue jadi army, and this is the best moment ever in my life. Ada banyak banget hal yang tumbuh di dalam gue gitu. Ada banyak banget hal yang pelan-pelan tumbuh di dalam gue. Yang itu gue tumbuhin bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun, tapi untuk diri gue sendiri. Karena it's true kalau lo baru bisa mencintai orang lain dan lo baru bisa menjalankan peranan lo dengan baik kalau lo udah tahu how to love yourself gitu. Dan itu bukan perjalanan yang mudah buat gue. Gue menemukan 7 sahabat paling baik yang nemenin gue ngelewatin semua fase itu, yang nemenin gue nemuin diri gue, yang nemenin gue menumbuhkan rasa cinta di dalam gue. Gak cuma nemenin tapi nyontohin, ngasih tahu, support, percaya sama gue, never judge me. Ya, gitu. Jadi it's been 7 months dan gue masih jadi army sampai sekarang. I don't know whether I can stop or not. I don't think I'm gonna stop. Saat ini mereka BTS lagi di fase off dari kegiatan bermusik mereka sebagai grup, and I will still support them. Mereka baru aja Festa ke-9 tanggal 13 Juni kemarin. Ini adalah Festa pertama gue as an army. Jujur gue shock banget kemarin waktu gue nonton Festa dinner itu, karena di situ tiba-tiba YouTube Translate-nya ada keluar kata-kata hiatus gitu ya, which is hiatus itu artiannya kalau buat kita yang awam taunya kayak mereka berarti berhenti sementara sebagai grup gitu loh. Nah gue nih kan lagi di fase yang kayak cinta-cintanya banget kan gitu. Gue lagi kayak bener-bener bucin abis gitu loh sama mereka. Jadi gue jujur aja gue kaget banget gitu pas keluar translasi itu gitu loh, tulisan dimana Yoongi bilang iya jadi sekarang kita mau hiatus. Itu gue kayak shock banget, gue nontonnya kayak it's my first Festa gitu loh. Dari semua Festa yang gue tonton, they're always very fun at the dinner gitu, lucu banget gitu, bobrok banget gitu. Tapi this Festa is really different. Why? Gue sampai kayak why in my first Festa this is what I got gitu. Gue egois banget sih, gue tahu gitu. Gue pada saat gue baru denger itu ya jujur manusiawi banget gak sih, kayak kalau sebagai army like we love them too much gitu. Jadi kayak begitu tahu kayak mereka mau hiatus gitu, ya of course pertama kali pasti feelingnya kayak sad dulu dong. Itu yang gue rasain banget sih. Tapi walaupun gue pelan-pelan kayak ya gue pelan-pelan bisa ngerti gitu loh. Gue pelan-pelan I will support them no matter what. I will still support them. Besok paginya tuh gue bangun gitu. Itu kan malam ya gue nonton. Besok paginya gue bangun. Anyway sekarang tuh tanggal 16. Jadi it's been Festa kan tanggal 14 ya. Tanggal 14, 15 ya Festa tanggal. Jadi it's been 2 days ago since Festa.
kemarin tanggal 15 tuh gue bangun-bangun pagi, gue langsung nontonin ulang Pesta gitu loh, nonton ulang Pesta, karena gue pengen bener-bener dapat feel-nya gitu loh, bener gak sih gitu loh, ini tuh apa yang diomongin tuh jangan-jangan gue salah nerima message lagi gitu ya. Gue coba untuk nontonin lagi pelan-pelan gitu, gue cari referensi, translasi yang benar. Akhirnya gue kemarin pagi memutuskan bahwa sebenarnya sih malam itu gue nonton Pesta pun gue memang tetap akan support mereka no matter what gitu. Apalagi gue tahu mereka terus mau fokus solo gitu kan. Of course itu kayak tadinya gue cuma dapat 1 album, sekarang gue mungkin bisa menikmati 7 album gitu kan. Jadi of course I'm really happy gitu. Tapi ngebayangin kalau mereka tuh nggak bakalan bertujuh lagi, itu loh yang bikin gue kayak heartbroken banget gitu. Malam itu tuh gue kayak, what, they're not gonna be 7, I'm not gonna see them being 7 again gitu loh, dan mereka akan jalan sendiri-sendiri. It's very heartbroken for me. It takes some time buat gue memproses itu gitu ya. Ya udah, tapi sampai besok paginya gue bangun, gue coba untuk nonton lagi, gue baru di situ kayak ngerti, oh enggak, they're not having a break. Enggak, mereka nggak ngomong gitu. They're having a break due to their music as a group, karena Yoongi dan RM mengalami, gue sedih karena Yoongi dan RM harus mengalami istilahnya fase dimana mereka mandek gitu ya, karena they've been too high, they've been all over the world, they are up in the sky. Gue ngerti banget betapa mereka mungkin burn out gitu ya. Pas gue nonton ulang tuh gue bisa paham dengan keputusan ini gitu. Tapi this decision itu hanya istilahnya istirahat dari grup bermusiknya BTS, tapi tetap menjalani aktivitas sebagai grup untuk aktivitas yang lain dan bermusik secara solo masing-masing gitu mungkin, atau nggak cuma bermusik, Jin bilang dia mau syuting juga gitu. Kita terus Taeyong kita tahu dia juga mau ada reality show dan lain sebagainya. Intinya mereka bersolo karir gitu lah ya. Ya, I think it's good for them gitu. I think it's really good for them. They promise us that they'll come back, that they're gonna come back, and that's what I trust. Apalagi semalam didukung dengan Jungkook dan Namjoon yang akhirnya bikin statement, itu semakin bikin gue yakin kalau they're still together. They're not disband gitu. They're not even, apalagi hiatus juga enggak gitu loh. Apalagi disband gitu ya. Enggak sampai ke situ gitu. Yaudah, jadi itu kira-kira perjalanan gue memulai hidup gue sebagai seorang ARMY. I hope it will inspire you, and I hope kita bisa saling especially untuk teman-teman yang juga ARMY, mudah-mudahan kita bisa saling ngasih rasa yang mungkin kamu nggak dapat, kamu juga bisa ngasih aku rasa yang mungkin aku nggak dapat dari perspektif kalian. So let's support each other and be happy, enjoy di sini. Oke guys, jadi itu dia tadi perjalanan gue memulai hidup gue dengan label baru, which is really good label, which is Aman ARMY. Sampai hari ini, saat ini BTS lagi rehat dari kegiatan mereka sebagai grup musik, tapi tetap berkegiatan sebagai grup untuk hal-hal atau agenda-agenda di luar musik, dan mereka lagi pada pingin melebarkan sayapnya dengan solo karirnya. Let's hope them the best. Gue akan masih terus posting cerita-cerita lain tentang perjalanan gue sebagai ARMY dan hal-hal apa aja yang gue rasain dari BTS, so stay tune. Sekali lagi makasih banget yang udah pada support gue selama ini. I hope kalian akan tetap support gue pastinya. Dan let's have fun. Mari kita sama-sama happy, have fun di sini. Aku dan kalian semua teman-teman ARMY atau teman-teman yang masih on the way mau jadi ARMY, let's give good impact to each others and make ourselves proud, make Bangtan proud, and be happy together, have fun together gitu. Makasih banyak teman-teman semuanya. Tungguin konten aku selanjutnya tentang this Purple Galaxy. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa ya, kalian harus subscribe, like, dan komen. Kalau pada mau share juga YouTube channel aku ini, that even more pleasure. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian tahu kapan-kapan aja aku udah naikin konten terbaru. I'll see you again in next episode. Bye bye.